langkah pasti penuh harapan untuk tegak berdiri menerima keadaan. Dari cara menghindari kerumunan hingga terbiasa untuk selalu mencuci tangan. Dari rencana liburan hingga rencana dunia pendidikan, berubah seketika mengikuti haluan. Patuhi anjuran protokol kesehatan dan menaati beragam kebijakan. Tersusun rencana demi rencana, tapi faktanya baru menjadi wacana. Kita tahu itu membuat kecewa, tapi apa mau dikata, semua sudah digariskan. Bangun rumah, tak lupa membeli semen. Selamat datang di podcast SD Negeri 1 Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel BPTIK Dikbud Jateng. Selamat datang di podcast Densa SD Negeri 1 Kebumen. Podcast ODP, obrolan dalam pandemi. Bersama saya Mem Ani dan saya Eka. Semoga saat ini dimanapun pendengar berada, teman-teman berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan satu persatu cita-cita pendengar tercapai. Amin. Nah, di masa pandemi ini kita tahu semuanya itu serba dibatasi. Tetapi seharusnya kita terus berproses ya Bu, berproses dan berprogres. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan dua narasumber yang super inspiratif dan bahagianya selalu menular. Siapakah mereka? Langsung saja kita kenalan karena tak kenal maka tak sayang. Oke, silahkan kenalan. Oke, siapa dulu ini? Bisa Bu Ririn dulu, bisa Bu Eni dulu, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semangat dan bahagia teman-teman Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Ririn Setianingsih. Saat ini bekerja di SD Negeri 1 Kebumen, mengajar di kelas 6. Selanjutnya silakan narasumber kita yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Makmuro, guru kelas 1 di SD Negeri 1 Kebumen. Iya, selamat datang Bu Ririn dan Bu Eni. Iya. Bagaimana kabarnya? Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa, aman, sehat, bahagia. Alhamdulillah, setelah berapa jam kita tidak bertemu ya. Anak-anak sehat ya? Alhamdulillah sehat semuanya, anak di rumah, anak didik di sekolah yang ada di rumah ya, siswa juga. Masih semangat ya? Semangat, mengirim tugasnya walaupun juga kita semangat. sudah lama tidak berjumpa berjumpa. sekitar setengah tahun yang lalu ya, Iya. masih semangat semuanya. Iya, alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas tentang obrolan dalam pandemi seperti judul podcast kita kali ini. Kita akan mengulik bagaimana sih pembelajaran di masa pandemi. Ya, seperti itu. Kemudian mungkin nanti ada keluh kesah Iya. dari wali siswa. Kemudian mungkin nanti bisa Bu Ririn dan Bu Eni membagikan tips dan trik selama pembelajaran masa pandemi seperti itu ya. Oke, betul. Iya. Nah, langsung saja di masa pandemi ini kan pasti ada perubahan yang signifikan ya Bu di proses pembelajarannya. Yang tadinya kita tatap muka, tetapi kali ini kita harus terpaksa secara virtual. Iya. Nah, jika Bu Eni dan Bu Ririn dihadapkan dengan dua pilihan, virtual atau tatap muka, memilih yang mana? Tatap muka jelas.
Ya. Jawabannya kompak. Sama ini tatap muka. Iya. Kenapa? Mungkin ada alasan Iya, tertentu Bu Eni biar tadi. sharing ke Oke, teman-teman. Iya. Mungkin seluruh rakyat Indonesia menginginkan pembelajaran tatap muka ya, Mem. Iya. Karena apa? Menurut saya yang pertama, ketercapaian kurikulum lebih baik. Yang kedua, kelekatan antara guru dengan siswa jauh lebih baik. Terutama kelas rendah Ibu Kelas Eni rendah ya. yang butuh sentuhan, butuh Tauladan. kedekatan, sehingga nanti keteladanan seorang guru akan lebih nyata dan lebih terserap oleh siswa. Oh iya. Iya, terus selanjutnya kebutuhan sosial anak lebih tercukupi karena mereka bertemu langsung dengan anak-anak mereka, dengan teman-temannya, bisa bercerita, bisa bermain bersama, Berbagi. berbagi, Iya, ya. bahagia. Iya. Semuanya mendingan tatap muka ya. Betul. Kira-kira Bu Eni dan Bu Ririn rindu nggak sih suasana sekolah? Oh, sudah Sangat-sangat sangat rindu. Ya, sangat rindu. Mungkin semua guru mengalami hal yang sama dengan kami ya. Iya. Sudah sangat Tidak rindu hanya dengan celoteh dan gurunya yang rindu. Iya. Sepertinya Iya. siswa Siswa juga juga sangat sangat rindu rindu, ya. iya. Semuanya Iya. sudah menahan rindu dan menjadi pejuang jarak semua ya. Iya. Iya, semuanya. Iya. Kemudian yang kedua langsung Bu Eka Langsung boleh? saja. Iya. Siap ya? Iya. Iya, tahan nafas atau tarik nafas dulu? Mungkin persiapkan mental dulu ya untuk pertanyaan selanjutnya. Oh, ada Betul. pertanyaan. Tapi kita obrolan santai saja ya. Iya, Oke, betul. iya. Kemudian tugas tepat waktu tapi kurang sempurna atau terlambat tapi benar. Tugas Tepat tepat waktu. waktu tapi kurang Tapi sempurna. kurang Nah, sempurna. ini sama Nah, lagi Bu iya. Eka, iya. Kita mau kulik dari siapa ini? Dari Bu Tadi Ririn. Bu Eni sekarang Oke. Bu Ririn Iya, ya? iya, betul. Iya, tugas tepat waktu tapi kurang sempurna itu menurut saya lebih baik daripada tugas yang terlambat tetapi sempurna begitu. Karena jelas tata nilai yang lekat di anak yang pertama adalah tepat waktunya mereka sudah berusaha kerja keras dan taat pada aturan, taat asas dan ada tanggung jawab di sana. Kemudian tepat waktu di sini bukan berarti diberi tugas langsung dikerjakan, tapi bukan di awal waktu ya. bukan harus di Pasti awal kan. waktu yang apalagi dengan himbauan atau aturan kurikulum yang mengharuskan atau memohon atau apa ini bahasa tepatnya Aturan dari dinas kebijakannya ya, dan kebijakannya dinas. bahwa jam belajar anak itu dari pukul 7 hingga pukul 9.20 itu anak harus belajar di meja belajar di meja sumber belajar dan ya, di depan belajar kemudian ada Android atau laptop dan sebagainya. Tetapi realita di lapangan tidak bisa terjadi demikian untuk semua siswa karena banyak di antara anak-anak kami yang ternyata mereka di rumah tinggal hanya dengan pengasuhnya atau mereka tinggal dengan kakaknya karena orang tuanya harus bekerja di luar rumah yang pulang nanti sore kemudian mereka harus mengerjakannya nanti lepas mereka istirahat kemudian ayah ibunya bisa mendampingi dan sebagainya. Dan Jadi ini Bu Rini, ada toleransi. oh, ya. toleransi. Dan mungkin yang gadget bersamaan dengan kakaknya atau adiknya ya bersamaan. Iya. Berarti guru tetap memberikan Iya. toleransi. Iya, Akan toleransi. ada toleransi. Kemudian bahkan bisa ada tugas yang bisa mereka kerjakan berhari-hari diberi tenggat waktu berhari-hari oleh guru karena harus ada proses mengerjakannya gitu. Jadi taat waktu tapi kekurang sempurnaan hasil itu akan menjadi pembelajaran untuk kita semua tapi untuk asas dan norma tanggung jawab nilai karakter dan sebagainya itu adalah justru titik utama kita dalam pembelajaran gitu ya. Oh, Jadi iya. proses itu sangat kita kedepankan daripada hasilnya. Ketidaksempurnaan itu adalah proses belajar untuk menuju sempurna gitu. Iya, Nah, mantap sekali. ini menarik juga sih Nun Ani. Kalau kita berbicara tentang pandemi ya, pasti ada cerita-cerita di balik itu. tugas selama pandemi Nah, itu. iya, tugas-tugas belajar di rumah. Salah satunya saya ingin bertanya ke Bu Eni ya. Oke. Bu Eni mengajar di kelas 1. Pastinya kalau kelas 1 itu kan moodnya naik turun. Betul. Nah, bagaimana tips dan trik dari Bu Eni menyikapi hal tersebut? Oke, membiasakan anak yang selalu senang belajar itu yang masa usianya masih ingin bermain itu memerlukan trik dan perhatian yang sangat Banyak. yang sangat banyak. Kita sebagai orang tua harus bisa menyeimbangkan antara waktu belajar anak dengan waktu bermain anak. Semisal anak itu moodnya kurang baik,
kita sebagai orang tua itu bisa mengajak anak dulu untuk bermain. Setelah selesai, setelah anak puas bermain, baru kita komunikasikan kembali kepada anak. Ayo dek, kita belajar lagi. Kamu masih punya tugas yang harus dikerjakan, seperti itu. Terus trik selanjutnya, berikan pujian kepada anak. Memberikan reward atau pujian. Apapun hasilnya yang dikerjakan anak, berilah pujian biar anak termotivasi, terbombong dan mengerjakan tugasnya itu lebih semangat lagi. Iya. Reward ini pujian ini bisa berupa verbal atau non verbal, bisa berupa acungan jempol atau tepuk tangan atau kata-kata yang lain yang bisa membangkitkan motivasi anak. Terus selanjutnya kerjasama antara orang tua dengan guru itu sangat penting. Gotong royong. Iya. Di dalam grup WhatsApp kelas biasanya kan ada ya Mem, antara orang tua dan guru. Guru bisa mengelis nama-nama siswa yang sudah mengirimkan tugas. Siapa-siapa yang sudah mengirimkan tugas, guru di list, terus diberi reward atau bintang agar anak senang. Oh, saya sudah mengirimkan tugas, sudah dapat bintang dari bu guru. Jadi yang belum mengerjakan tugas bisa terpacu untuk mengerjakan secara supaya dapat bintangnya. Supaya dapat bintangnya atau hati. Betul. Oh iya, berarti guru itu memberikan reward bintang seperti tadi. Juga orang tua di rumah dalam pembelajaran dari rumah juga memberikan reward begitu. Dan harus ada kerjasama, sebaiknya komunikasi. Iya, sebaiknya ini juga dalam misalnya pembelajaran daring di rumah, orang tua tidak seharusnya atau sebaiknya tidak ada tekanan ibu ya untuk anaknya. Harus bahagia. Menunggu anak itu moodnya baik dan ya pintar-pintar orang tua untuk mengarahkan. Betul, ya. Iya, jadi harus ada gotong royong antara guru dan orang tua, sekolah dan di rumah, begitu ya. Intinya anak juga harus bahagia, tidak ada tekanan. Iya. Sip. Karena pada akhirnya adalah intinya anak sudah harus bahagia ya Mem ya. Ini memang tidak mudah. Ini hal baru bagi guru di Semuanya sekolah. hal baru. Iya, ini hal baru bagi guru di sekolah. Orang hal tua baru, di rumah. Iya, di rumah juga orang tua menjadi guru. Jadi Bagi siswa juga hal baru. bagi siswa juga hal baru, betul. Jadi penghargaan tertinggi kami ucapkan kepada wali siswa yang telah berjuang di masa pandemi dan juga kepada Bapak Ibu guru yang telah berhasil mengupdate ilmunya, tetap melaksanakan tugas, tetap melaksanakan dibayang-bayangi tugas, dengan walaupun dibayang-bayangi rasa khawatir pandemi begitu ya. Iya. Selanjutnya ini Bu Eni, kalau saya bertanya boleh ya, kreatif atau inovatif? Inovatif. Kenapa menjawab inovatif daripada kreatif? Inovatif jelas satu step di atas kreatif ya. Kreatif itu berpikir berbeda, berpikir unik ya. Sedangkan inovatif itu selalu Update, ada unsur perbaruan. Kemudian dan ini sangat dibutuhkan bagi kita yang hidup di zaman ini, apalagi bagi guru. Ya, tidak hanya bagi guru. Sepertinya memang semua manusia itu dituntut untuk berinovasi untuk bisa bertahan supaya tetap berada pada zaman ini. Gitu. Kemudian inovasi seperti apa yang mungkin sudah dilakukan guru khususnya di masa pandemi ini di SD Negeri 1 Kebumen? Jelas masa pandemi ini memaksa guru untuk bisa paperless ya. Jadi dan menggunakan teknologi yang apa yang bisa digunakan, apa saja yang memungkinkan untuk bisa membuat pembelajaran itu tetap berlangsung, kemudian anak-anak itu bisa tetap bisa menyerap ilmunya, tetap bisa belajar dan bisa mengevaluasi. Jadi teknologi aplikasi dari berbagai macam teknologi, browser, kemudian aplikasi pembelajaran. Iya, bahkan menyampaikan materi pun menggunakan aplikasi jelas. Kemudian kita mengevaluasi pun sekarang sudah menggunakan aplikasi. Sudah tidak mungkin anak-anak untuk saat ini zona Kebumen tidak diperkenankan, sangat tidak diperkenankan untuk anak datang ke sekolah. Jadi kita tidak bisa meminta anak ke sekolah untuk mendapatkan tugas berupa kertas gitu, dan mereka atau mengumpulkan tugasnya berupa kertas juga ke sekolah, itu tidak mungkin. Semuanya diupload
menggunakan aplikasi. Gitu. Akhirnya guru belajar berbagai macam teknologi Mengupdate dan ilmu aplikasi lagi. Dan harus berinovasi bagaimana Bahkan, caranya. Iya. Saya rasa guru menjadi video editor dadakan, Ah, gitu. bahkan, mengisi nah, suara, bahkan editor, entertainer editor. seperti sekarang Iya. ini Betul. podcast untuk Iya. berbagi kebaikan pembelajaran di masa pandemi begitu ya. Kemudian siswa juga harus senantiasa menjadi inovator juga. Oh, iya. Kemudian Mungkin ada pengalaman Siswa, dari iya. siswanya yang siswa kami berinovasi baru di- saja Ya saya dengar. iya, siswa kami baru saja mendapatkan penghargaan di dongeng Kamandaru virtual yang itu menggunakan menggunakan rekaman ya. rekaman, tidak datang langsung. Tidak Kemudian datang langsung. ketika final pun menggunakan meeting yang dia harus mempresentasikan Iya. gitu. Jadi Artinya virtual semua. Guru berinovasi, Guru siswa pun Iya. berinovasi. Semua orang untuk bertahan hidup di zaman ini harus bisa berinovasi. Iya, menyesuaikan keadaan begitu ya. Silakan Mbak Eka selanjutnya. Tidak berhenti berpikir kreatif saja, tapi harus Oh iya, Inovatif, harus ya. ada pembaharuan. Iya. Ya. Selanjutnya nih, nyambung di tadi Teknologi, internet. teknologi, milih berbasis internet atau modul. ini untuk belajar. Internet. Iya, Kalau pembelajaran. belajar, saya lebih memilih berbasis modul. Oke, kalau Bu Eni, Untuk masa-masa pandemi ini saya memilih internet. oh iya, Iya, bisa dijelaskan mungkin dari Bu Eni atau Bu Eh, Eni? iya, saya karena memilih internet. masa-masa pandemi ini internet sangat membantu pembelajaran kita, dari gurunya juga dari siswanya. Iya. Iya. Kalau saya lebih tetap untuk pembelajaran basisnya tetap modul, tetap buku ya. Cetak. Iya, buku cetak, handout. Anak-anak harus punya sesuatu yang mereka manipulasi, dicoret, kemudian menulis harus tetap ada. Kegiatan baca dan menulis harus tetap ada. Kemudian internet itu adalah sarana pendukung untuk pembelajaran. Basicnya tetap modul. Kalau saya lebih suka itu. Kemudian pendukungnya adalah menggunakan jaringan internet. Oh iya, artinya saling mendukung Saling ya. mendukung. Jadi- Walaupun pembelajaran di masa pandemi ini banyak menggunakan internet, Iya. tetap siswa Tetap tidak menggunakan meninggalkan buku. Tetap harus Iya. mengandalkan buku. dan kebiasaan menulis. Iya, gitu ya. betul. Dan buku tidak tergantung pada ketika mau membuka itu tidak tergantung pada jaringan, sinyal dan instalasi listrik. Oh iya. Salah satu alasannya juga itu. Saya tanya lagi Ibu ya, ini tentang zona merah, zona kuning atau zona hijau. Menurut Bu Rin dan Bu Eni ini, memilih siswa masuk bergilir atau siswa tetap belajar di rumah? Tapi ini keinginan ya. Keinginan. Oh, iya, Keinginan. iya. Kalau Keinginan. keinginan jelas masuk bergilir. Iya, Kita masuk bisa bergilir. bertemu bertatap muka dengan mereka. Dengan mengabaikan zona atau Kalau keinginan Keinginan, dengan dengan mengabaikan mengabaikan zona, zona. kita tetap ingin bertemu. Tapi dengan tetap protokol Tetap kesehatan. protokol kesehatan Iya. dan kita walaupun kita keinginannya adalah bertemu bertatap muka, tapi kita merupakan institusi resmi yang harus mengikuti instruksi dari Aturan atasan, pemerintah. aturan pemerintah dan dinas. Jadi Iya. tidak boleh gegabah untuk melakukan itu karena resiko kesehatan yang begitu begitu besar ya, mengkhawatirkan. kalaupun itu masuk sesuai protokol kesehatan, mungkin Bu Eni, Bu Eni, apa saja yang harus dilakukan siswa sesuai protokol kesehatan ketika sudah bisa masuk sekolah? Pasti ada aturan-aturan Aturan, tertentu. Iya. Dari awal siswa masuk, siswa tidak diperkenankan untuk naik kendaraan umum. Iya. Siswa bisa diantar oleh orang tua atau naik sepeda, bahkan boleh jalan kaki kalau yang rumahnya Rumahnya dekat. dekat. Iya. Terus lagi siswa harus memakai masker atau face shield, itu wajib. Iya, ke sekolah. Setelah sampai sekolah, anak-anak diwajibkan untuk bercuci tangan, Mem. Sebelum Iya, masuk sebelum kelas. masuk kelas. Mencuci Iya, tangan. di depan gerbang itu biasanya ada Durasinya. cuci tangan terlebih dahulu. Iya, setelah cuci tangan bersih, anak baru diperkenankan untuk masuk ke dalam kelas. Iya, masuk ke dalam kelas, anak pun duduknya sudah diatur oleh sekolah. Iya, sesuai dengan nomor urut yang sudah disediakan oleh sekolah. Tidak boleh berganti-ganti dan tidak boleh berpindah-pindah. Nah, caranya Iya. masuknya semua atau bergelombang, Ibu? Bergiliran kan tadi Oh, kan? iya, bergiliran. Kan Oh, iya. pilihannya susah bergilir, Mbak. Iya, bergelombang ya. Iya. Apa namanya? Itu kan tadi kelas rendah ya, Mbak. Iya.
Tapi kalau kelas tinggi kan tidak hanya pembelajaran di kelas ya, pasti kita juga harus memperkenalkan lingkungan sekitar seperti kearifan lokal ya. Oh, Kira-kira iya. dari Bu Ririn kelas tinggi, dari kelas tinggi, kearifan lokal apa yang telah diperkenalkan kepada anak? Yang bisa yang bisa. diusahakan Karena untuk karena yang ini bisa. walaupun kita pembelajaran daring, kita mengharapkan ada pembelajaran yang kontekstual, Iya, jelas. memberikan pengalaman nyata kepada Iya, anak betul. dengan protokol kesehatan. Mungkin Iya, betul. ada Bu Ririn pembelajaran apa yang sudah dilakukan? Iya. Kurikulum 13 apalagi ya. Iya. Kurikulum satuan pendidikan yang sekarang dilakukan adalah memang harus berbasis proyek, problem, dan satu lagi inquiry dan discovery ya, Iya. harus berbasis penemuan. Dan harus kontekstual juga. Bisa harus- dilakukan daring ini. Bisa. Untuk kearifan lokal di kelas 6 bisa atau kelas tinggi lainnya gitu. Kunjungan Melakukan kunjungan dengan di tetangga. Tetap Bisa lingkungan jadi tapi sekitar. iya di lingkungan sekitar ada yang bisa digali mungkin kearifan lokalnya. Kemudian dengan bisa memastikan bahwa lingkungan tersebut adalah bebas paparan COVID-19 jelas. Iya. Ya, misalnya wawancara ke pengusaha Jipang mungkin. Oh, Ya, Jipang, tetangga ada iya. yang Sekitar Kebumen Jipang banyak Jipang kacang itu di sekitar kita banyak ya. Kemudian pengusaha penjual lanting bisa wawancara ke sana. Kemudian ada nasi penggel ya. Anak-anak setidaknya anak-anak itu mengenal apa makanan khas yang ada di Kebumen. Kemudian andai kata mereka nantinya menjadi seorang pengusaha makanan khas Kebumen itu, kira-kira profit yang mereka dapatkan dari usaha itu berapa, dan strategi apa supaya bisa menjadi seorang pengusaha itu gitu. Dan itu ada di kurikulum kelas 6 Oh iya, di penempatan. tema wirausaha ya. Penguatan lingkungan sekitar, Kemudian menggunakan kearifan lokal, iya, begitu pengenalan seperti kearifan itu ya. lokal, kemudian disatukan dengan tema yang ada di kelas. Berarti anak bebas berkreasi tetap Ya, ya, bebas berkreasi berkreasi. tetap sesuai protokol Kesehatan. kesehatan. Boleh saya sebut itu merdeka belajar, boleh Bu Ririn? Merdeka belajar Belajar, iya, menurut kita ya, Menurut kita. ya. Iya. Bukan merdeka belajar dengan empat Sesuai anak sesuai Surat dengan edaran iya. Mendikbud ya. Iya. Nah, Empat. ngomong tentang merdeka Kebijakan. belajar, Bu Eka, bisa langsung ditanyakan merdeka belajar menurut Bu Ririn dan Bu Eni di masa pandemi itu seperti apa? Ya. Merdeka belajar itu seperti apa? Menurut saya merdeka belajar untuk anak itu anak belajar tanpa ada tekanan. Ada tekanan. Oh iya. Tidak tertekan, tidak terintimidasi, mereka bisa bahagia berkreasi Dari rumah dari rumah, bahwa kemudian memanfaatkan ya memanfaatkan Lingkungan apa yang ada di sekitarnya. Kemudian tapi jelas harus dengan tatanan nilai dan norma yang ada begitu. Bebas, merdeka, memilih apa yang mereka suka gitu. Kemudian tidak ada tekanan. Ya, bahwa pendidikan itu memang seharusnya adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka kan ya, menyelamatkan mereka di hari nanti, kemudian membuat mereka bahagia dan memerdekakan mereka dari rasa takut, dari rasa tertekan gitu. Iya. Akhirnya siswa itu harus bahagia, tapi ada dua pilihan ketika Bu Eni dan Bu Ririn dihadapkan dengan dua pilihan, memilih siswa bahagia atau siswa patuh. Siswa bahagia jelas. Ayo berharap pada siswa bahagia ya. Iya. Ketika dia sudah bahagia, ketika anak sudah bahagia akan lebih sangat nyaman. mudah sekali anak dibawa. itu akan kita bawa. Iya, Gitu. jadi Dan bahagia tanpa tekanan ya, Bapak dan Ibu mungkin di rumah dalam membelajarkan anak. Iya. Saya juga pernah mendengar kalimat, mungkin teman-teman yang pernah membuat karya ini pernah mendengar seperti ini, bahwa jika jiwamu bahagia maka pembelajaranmu akan melesat. Karena bahagia itu penting dan harus, sebab rasa gembira adalah inti seluruh pembelajaran yang luar biasa. Ya, Kita bagus cukupkan, banget itu. Mbak Iya, Eka? iya. Iya, terima kasih Mungkin sekali. sebelum ditutup dan sebelum Iya, closing oh iya. statement, ini ada apa ya Mem ini ya? Oh iya, minum dulu. Oke. Kita belum Boleh ya? persilakan Iya, tamu ini dari boleh Bapak ya, Ani. Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Ini adalah Mungkin coba minuman dijelaskan, telang. Mem Ani ini terbuat dari apa? Iya, dari bunga telang. Bunga telang ini di masa pandemi ini bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Iya. Bisa dibuat ditambahkan dengan kayu manis, jeruk nipis ya. mudah ditanam ya. Mudah ditanam. Oh iya. Untuk Masya Allah. sebelum menutup, saran-saran mungkin dari Saran untuk siswa dan guru Closing mungkin ya? closing Oh. statement.
Dari Untuk Bu siswa, Eni dulu, untuk siswa iya. boleh. Untuk siswa seluruh Indonesia tetap semangat belajar. Siap? Oke. Semangat. Semangat belajar, iya. Jangan putus asa. Tetap bahagia dan jaga kesehatan. Oke. Patuh pada orang tua tentunya. Karena orang tua sekarang jadi guru di rumah. Betul. Iya. Kemudian Bu Ririn pesan. Bu Ririn Iya. untuk siswa juga atau Untuk untuk guru. dan orang tua? Oke. Bagi para orang tua, guru merupakan orang tua juga. Ayo kita bersama-sama hentikan keluh kesah kita bersama-sama bersyukur, berbahagia dengan keadaan apapun yang sudah Allah berikan, dengan apapun yang sudah terjadi di kita, bahwa dengan kita bersyukur bahwa membahu bersama kita membangun anak-anak bangsa mendapatkan apa yang mereka mimpikan, mendapatkan nasib baik mereka sehingga mereka menjadi manusia paripurna yang berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah kebahagiaan kita sebagai orang tua, kebahagiaan yang sesungguhnya. Ayo kita bersama kita bisa. Boleh tepuk tangan untuk pesan. Terima kasih sekali Bu Ririn dan Bu Eni. Akhirnya pembelajaran itu harus membahagiakan, memerdekakan, menyelamatkan. Dan sisi positifnya di pandemi ini adalah hubungan guru dan wali semakin erat. Hubungan Anak dan orang tua juga akan dekat. semakin lekat. erat. Pandemi membahagiakan dan produktif. Dan satu lagi, guru semakin inovatif. Oh iya, betul. Iya. Guru semakin. Iya. Apapun keadaan yang terjadi itu tidak untuk dihindari, tapi dihadapi bersama. Bisa jadi pandemi itu musibah, Tetapi pasti ada hikmah. dan menjadi guru itu amanah. Mari bersama membangun anak bangsa tanpa lelah. lelah. Sekian Masya dari Allah. kami, mohon maaf. Mohon maaf Bu Eni, Iya, mohon maaf bahwa Bu apa yang Ririn. kami sampaikan di sini bisa jadi sebuah yang bisa diambil hikmahnya. Amin. Kita harapkan itu supaya kita bisa belajar bersama apabila itu benar, kebenaran gitu. Apabila ada yang keliru, kami mohon maaf atas kekurangan kami, mungkin mohon maaf, dan semoga kita bisa belajar juga dari kekeliruan kita menjadi manusia yang lebih baik. Iya. Dari kami juga meminta maaf ya apabila dalam mengarahkan, dalam Membawa bertanya. acara podcast ini Betul. ada kekurangan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Kita Akhirnya tutup. kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, dadah.